Hai guys, kali ini Bang Jet akan membahas kelanjutan film Psikopat yang baru saja Bang Jet upload kemarin. Linknya akan Bang Jet taruh di kolom komentar. Yang mana kali ini Brenda satu-satunya orang yang berhasil selamat dan Brenda belum terlepas dari incaran psikopat. Lantas, bisakah Brenda selamat dari psikopat kembar untuk yang kedua kalinya? Dan selamat datang di channel JM27. Halo. Party is over. Pada awal cerita, terlihat seorang pria bernama Adas yang baru saja bangun dari tidurnya dan segera sarapan. Di tengah perasaan galau karena lama ia jomblo, Adas tiba-tiba ditelepon atasannya yaitu Waldeck, yang mana Waldeck meminta Adas untuk membeli sarapannya. Ternyata Adas merupakan seorang ladusing cupu. Adas yang akan membayar pesanannya merasa emosi akibat melihat si pemilik toko yang selalu menyiksa salah satu jigong miliknya. Mendengar bacotan Adas, si bapak tidak memperdulikannya dan kembali membacoti Adas. Tak ingin terjadi keributan, Adas pun pergi dari sana. Setibanya di kantor, Adas yang menyukai Vanessa ingin memberikannya jus lemon. Namun Vanessa yang alergi terhadap jeruk menolaknya. Ketika sedang mengumpali Vanessa, Adas pun mendengar suara aneh dari balik penjara. Merasa kepo, Adas pun mengeceknya. Oh my god, ternyata dua psikopat kembar berhasil diamankan. Melihat wujud dari psikopat membuat Adas kena mental. Di sini Adas juga melihat Brenda yang sedang ditahan di penjara lain. Tak lama kemudian, Adas yang tidak tahu menahu tentang orang-orang yang baru saja ia lihat langsung bertanya kepada Waldeck. Lantas Waldeck pun memberitahu kalau kemarin Brenda datang ke kantor dengan tubuh yang berlumuran darah. Melihat itu, Waldeck langsung mengklaim kalau Brenda merupakan orgil. Karena dari cara Brenda menceritakan semua kejadian yang ia alami, sangatlah di luar nurul. Mendengar itu, membuat Adas semakin penasaran dengan kasus tersebut. Merasa ini merupakan kasus serius, Adas meminta Waldeck untuk menghubungi Polda terdekat. Namun Waldeck yang mempunyai ambisi tidak mau dan berniat untuk menangani kasus tersebut. No kurwa, specgrupa, co ty, nie wiesz? Może trzeba zadzwonić do wojewódzkiej. Lantas Waldeck memberitahu Adas kalau yang mana kepolisian metropolitan akan mengirimkan pasukan khusus dalam waktu beberapa hari ke depan. Selesai mendengar kronologinya, Adas pun menghampiri Brenda dan memberinya segelas air. Melihat tingkah Adas yang begitu baik hati, membuat Brenda jatuh cinta. Saat bersamaan, datanglah Waldeck yang meminta Brenda untuk mengikutinya. Karena kali ini Waldeck akan melakukan olah TKP dan mereka pun pergi dari sana. Zamknij. Jak skończyć raport, to wyślę.
Sesampainya di rumah si Kopet kembar, Waldeck meminta Brenda untuk masuk ke dalam dan mulai menceritakan semua insiden awal mula kejadian tragis yang menimpanya. Ketika sedang asik memberikan pertanyaan, Waldeck yang baru saja makan seblak level 30 tiba-tiba ingin rasa berak. Skąd ten nóż był, którym... O, Di sini Waldeck meminta Brenda untuk menunggunya dan mulai memborgol Brenda di besi tempat tidur. Saat sedang menunggu Waldeck, tiba-tiba oh my god, apakah Brenda Gemoy akan menjadi seperti si Kopet kembar? Di saat Waldeck kembali, ia melihat Brenda yang sudah tidak lagi berada di sana dan menemukan borgol milik Brenda. Lalu, yang terjadi... halo. Naas sekali, Waldeck pun kembali ke alam barja. Saat malam poek, Adas yang mulai cemas mencoba menghubungi Waldeck. Namun nomor Waldeck sudah pasti tidak bisa dihubungi. Merasa aneh, Adas kembali mencoba menghubungi Waldeck menggunakan telepon kantor. Sierżancie Waldek, proszę się pilnie zgłosić. Merasa hal buruk telah menimpa Waldeck, Adas pun meminta Vanessa untuk menemaninya memeriksa keadaan Waldeck. Tak ingin berlama-lama, mereka pun segera OTW. Setibanya di TKP, mereka melihat mobil Waldeck yang sedang terparkir di luar rumah. Merasa aneh, mereka berdua pun masuk ke dalam dan mencari Waldeck. Melihat jenazah Waldeck yang begitu mengenaskan, membuat Adas panik dan meminta Vanessa untuk segera pergi dari sana dan mencari bantuan. Namun Vanessa yang sok jago tidak mau dan malah membacoti Adas dengan berkata, "Kamu ini boti sekali. Kita adalah Dusing yang bertugas untuk menangani hal-hal seperti ini. Masa begini saja nyalimu sudah ciut? Ingat sumpah kita yang akan melindungi masyarakat walaupun nyawa taruhannya." Bullshit. Specgrupa ma przyjechać w nocy albo dopiero rano. Czekać na wsparcie, się chować jak ta mordująca pizda biega. Weź kurwa, rusz głową, no! Mendengar itu, membuat Adas sadar dan berusaha menguatkan dirinya. Tanpa berlama-lama, Vanessa langsung menelpon dua anggota khususnya untuk membantu mereka. Halo. Okej. Di sisi lain, terlihat sang ketua yaitu Pedro Camping yang sedang nyantui bersama wanita micetnya. Ketika sedang asik menggombali, lampu di sana tiba-tiba padam. Merasa ini ulah anak-anak jahanam, Pedro bergegas memeriksanya. Di tengah suasana gila gulita, Pedro akhirnya menemukan kotak aliran listrik. Di sini Pedro mulai panik karena melihat kabel listrik yang sudah diputusi seseorang. Lalu, yang terjadi... Sementara itu, dua orang pasukan khusus Vanessa telah tiba di TKP. Dengan penciuman handal si Gemoy, mereka pun diminta untuk pergi ke kediaman Camping. Karena menurut Gemoy, Brenda sedang berada di sana. To jest sztos. No tylko ona nie jest... Di tengah perjalanan, si Gemoy mencoba memasang ranjau beruang. Ketika sedang kesulitan memasang ranjau tersebut, kesialan malah menimpanya.
Sławek? Maria, Sławek. Hal itu membuat Adas langsung menelpon ambulans dan memberitahu lokasi mereka. Setelah itu, mereka membawa Gemoy ke kediaman perkemahan. Setibanya di sana, mereka melihat tim medis yang sudah meninggoy dengan keadaan mengerikan. Saat bersamaan, Adas melihat sosok Brenda yang kini sudah menjadi psikopat brutal. Tak ingin dimukbang Brenda, Adas segera berlari dan mengajak mereka semua masuk ke dalam rumah. Setelah berhasil masuk ke dalam, Adas mulai memberitahukan apa yang baru saja ia lihat. Di tengah suasana mengerikan, tiba-tiba terdengar suara dari balik lemari. Nie wiem. Ternyata itu adalah si bicis Janet yang sedang bersembunyi. Dengan hati gembira, Janet pun keluar dari sana dan mulai menceritakan semuanya. Tanpa mereka sadari, Gemoy yang semakin parah telah berpulang ke Rahmatullah. Kematian si Gemoy membuat keadaan semakin kacau, yang mana saudaranya Marquez bertekad untuk membawa jenazah Gemoy pulang menggunakan ambulans. Mendengar itu, Adas dan Vanessa berusaha mencegahnya dan memberitahu kalau Marquez keluar maka makhluk tersebut akan memukbangnya. Dujmy się tutaj, siedźmy na dupach do rana. Jesteśmy uzbrojeni, przeszkoleni. No, Wracam do domu, Adaś, pomóż mi no pokonać. chyba jednak nie masz. Dobra, to ja idę. Nigdzie nie mówić jednym głosem. Nie funkcjonariusza. Jesteś starszą posterunkową, błagam cię. Merasa ada benarnya, Marquez pun membatalkan aksinya. Tak ingin membuang-buang waktu, Vanessa si ambisi kuat memutuskan untuk menyusun strategi. Tu jesteśmy my. W momencie, gdy pojawi się ta pinda. Przynęta szybko w miejscach. Ja tu przy stołówce, a zamykamy sprawę. Ty tu. Yang mana dia, Adas, dan Marquez akan keluar lalu mengambil posisi masing-masing dari setiap sudut dan Janet akan menjadi umpan agar Brenda psikopat keluar dan memangsanya. Dengan begitu, mereka bisa melihat Brenda dan akan menembaknya. Kemudian mereka pun mulai beraksi. Tembakan Marquez membuat Brenda melihatnya dan mulai mendekati Marquez. Lalu, yang terjadi... Insiden itu membuat Adas murka dan menyalahkan Vanessa. Menurutnya, strategi yang Vanessa buat sangatlah tai. Di mana kali ini korban selanjutnya adalah mereka berdua. Mendengar semua bacotan Adas, membuat Vanessa sadar dan mengakui kesalahannya, lalu meminta maaf. Saat Adas dan Vanessa lengah, tiba-tiba... Vanessa Bicis malah meninggalkan Adas dan pergi dari sana. Di sini Brenda tidak memukbang Adas dan malah mentransfer makhluk mengerikan yang ada di dalam tubuhnya kepada Adas. Hal itu membuat Adas berubah menjadi psikopat monster. Di sisi lain, Vanessa yang berhasil kabur mencoba menghubungi Polda terdekat. Namun lagi-lagi sutradara yang tak ingin film ini cepat berakhir sudah pasti mempersulit jaringan.
kembali ke Brenda dan Adas yang sedang menggibah tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dengan perlahan, Brenda mulai menjelaskan kalau batu meteor yang ada di kolong tempat tidur mempunyai elemen jahat dan bisa masuk ke tubuh mereka, lalu akan merubah mereka menjadi monster seperti sekarang. Lantas Brenda mengungkapkan kalau dirinya tidak ingin memukbang Adas karena saat pertama kali bertemu, Brenda merasakan gejolak cinta yang begitu dahsyat. Mendengar itu membuat Adas bahagia dan meminta Brenda untuk menemaninya pergi ke si pemilik toko yang kita lihat di awal scene tadi untuk ia lenyapkan dan mereka pun segera OTW. Setibanya di rumah Kang Toko, Adas mulai membalikkan saklarnya dan masuk ke dalam untuk mengirimkan pria tersebut ke alam barza. Selesai melakukan kejahatan, Adas merasa bahagia. Di sini Adas dan Brenda yang sudah jatuh cinta malah baku pompong. Setelah puas melakukan maksiat, Adas ingin melakukan hal yang sama kepada si bicis Vanessa. Tanpa berlama-lama, mereka pun OTW. Setibanya mereka di kantor Ladusing, mereka mulai mencari keberadaan Vanessa dan bergegas melepaskan si kopet kembar. Namun setelah melepaskan si kopet kembar, mereka berdua terlihat mager dan tidak ingin keluar dari sana. Di sini Vanessa yang sudah mengetahui keberadaan mereka mencoba melemparkan granat ke arah Adas dan Brenda. Merasa kesal, Adas pun keluar dan menyerang Vanessa. Melihat wajah Vanessa membuat Adas tidak sanggup untuk membunuhnya. Tanpa berlama-lama, Brenda yang merasa cemburu langsung mengirimkan Vanessa ke alam barza dengan sadis. Insiden barusan membuat Brenda bad mood karena cemburu dengan Adas yang tidak mampu membunuh Vanessa. Karena sebelumnya, Adas pernah menyukai Vanessa. Dengan bacotan betina, Brenda pun mulai mengungkit semua sifat Adas dan pergi dari sana. Oh my god, Brenda pun digeprek mobil Ladusing hingga tutup usia. Melihat ayam bebeknya yang sudah meninggoy, membuat Adas putus asa dan menyerahkan dirinya. Di saat bersamaan, si kopet kembar yang ingin pensiun menemukan granat. Lalu, yang terjadi... Plote sekali, kedua si kopet kembar yang muak dengan kehidupan mereka memutuskan untuk mendiskon nyawa. Dan film pun tamat. Apakah ada kelanjutannya? Kita tunggu saja. Sekian dari film tersebut. Jika kalian suka dengan pembawaan Bang Jet, jangan ragu-ragu untuk like, comment, and subscribe. Plote.